Oke, di pertemuan hari ini, di video ini saya akan berbagi cerita perihal pengalaman saya saat mendapatkan beasiswa Fulbright. Fulbright ini adalah beasiswa ke Amerika Serikat yang bisa di-apply untuk studi pasca sarjana, baik itu S2 maupun S3. Saya apply Fulbright ini dalam satu kali percobaan, dan alhamdulillah langsung dinyatakan lolos beasiswa ini. Nah, saya akan berbagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua bagaimana apply beasiswa Fulbright, dan dalam satu kali nyoba langsung lulus. Yang saya berbagi ini dari pengalaman saya pribadi dan juga hasil rangkuman saya dari berbagai macam seminar-seminar beasiswa ke luar negeri. Check it out. Untuk bagian pertama, yaitu perihal penelitian. Ini khususnya untuk kandidat yang mau apply doktoral, degree, atau S3, ini benar-benar harus kuat. Saya apply beasiswa Fulbright itu di tanggal 14 Februari tahun 2020. Saat tanggal ini apply, lalu di tanggal 19 Juni 2020 saya alhamdulillah lolos wawancara saat itu untuk di interview. Nah, salah satu dokumen yang diminta yaitu perihal penelitian-penelitian. Diminta untuk bawa bibliografi, diminta juga untuk bawa sampel writing yang sudah pernah kita kirim ke artikel jurnal. Nah, ini adalah 8 file yang harus dikirimkan sebelum hari H interview. Yang berhubungan sama penelitian bisa dilihat di bagian nomor 4 sama nomor 5, bibliografi dan sample of academic writing. Bibliografi ini yang saya kirimkan adalah screenshotan dari Google Scholar saya. Nah, di situ kan tertulis perihal H-index. Jadi, waktu saya ada niatan mau apply Fulbright, H-index saya itu di Google Scholar seingat saya itu cuma 0, masih 0. Lalu karena saya ada niatan mau apply Fulbright, lalu saya benar-benar gencar kirim artikel jurnal ke sana ke sini sampai pas mau apply Fulbright, seingat saya H-index saya itu sudah naik jadi 5. Saya saat itu dalam 1 tahun saya persiapan yang benar-benar serius apply Fulbright itu sekitar 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena 1 tahun sebelum apply Fulbright itu saya baru dapetin skor TOEFL yang minimal untuk apply Fulbright. Setelah dapetin skor minimal apply untuk Fulbright, kemudian saya benar-benar gencar nulis. Waktu itu 1 tahun seingat saya nulis sekitar 15 artikel jurnal yang dikirimkan ke berbagai web jurnal ilmiah. Lalu untuk yang poin nomor 5, sample of academic writing, saat itu yang saya kirimkan adalah salah satu artikel yang pernah saya terbitkan. Dari beberapa yang pernah saya terbit, saya pilih yang sudah tertulis dalam bahasa Inggris karena semua dokumen itu diminta untuk dalam bahasa Inggris. Yang academic writing itu diminta untuk dalam bahasa Inggris karena salah 2 dari pewawancaranya itu adalah bukan orang Indonesia. Maka saya pilih yang berbahasa Inggris walaupun saya pikir artikel tersebut bukan yang terbaik dari saya. Intinya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang mau apply Fulbright, penelitiannya harus dikuatin, khususnya yang S3. Nah, kalau penelitiannya masih biasa aja, itu kemungkinan tidak akan bisa stand out daripada para aplikan yang lain. Poin kedua yang harus dikuatkan adalah perihal leadership atau kepemimpinannya.
Ini juga harus benar-benar dipersiapkan, dan saat wawancara, poin ini saya ditanyakan. Selain itu, kalaupun memang tidak ditanyakan, saya pernah nanya ke salah satu penerima beasiswa Fulbright yang lain, yang ditanya apa aja. Terus dia menjawab bahwa yang ditanya itu seputar perihal penelitian-penelitiannya. Di kasus saya, ada pertanyaan pre-leadership. Salah satu pewawancara nanya, tindakan apa yang menunjukkan bahwa Anda tersebut memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun tidak keluar, karena kalau mau dipanggil wawancara, itu harus bagus di bagian personal statement-nya. Dan di personal statement itu harus menunjukkan jiwa kepemimpinan. Itu menurut saya, berdasarkan yang saya tahu. Nah, jadi teman-teman kalau mau apply Fulbright, tunjukin dulu jiwa kepemimpinannya. Yang saya lakukan adalah, saya sebenarnya jiwa kepemimpinannya biasa aja. Waktu kuliah S1, saat itu saya sibuk nyari duit karena ada sedikit kekurangan dana, jadi saya nyari uang dan nggak sempat berorganisasi. Tapi saat saya kerja, saat saya ngajar di salah satu kampus, saya ngajakin beberapa teman dosen untuk secara rutin ngajar di panti asuhan. Awalnya kegiatan itu cuma kegiatan yang saya lakukan sendiri. Saya ngajar di Lebak, Banten, di sekolah yang hampir rubuh. Lalu saya ngajar di yatim piatu, rutin ngajar di sana. Lalu lama-kelamaan ada beberapa dosen yang mau ikut gabung. Nah, karena mulai banyak dosen yang gabung, akhirnya saya memanage kegiatan dosen-dosen tersebut, dan saya atur waktunya, saya atur mata pelajaran apa aja yang harus diajarkan, terus memberi saran metode ngajarnya itu harus seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu ada sisi leadershipnya, dan sisi leadership dari kegiatan tersebut saya tuangkan di esai yang saya kirimkan ke Fulbright. Alhamdulillah dipanggil wawancara. Pas diwawancara ditanyakan lagi. Nah, itu saya ulangi lagi dan saya tekankan bahwa saya mengajak teman-teman dosen dan orang-orang di sekitar saya mengatur kegiatan mereka untuk membantu terhadap sesama. Untuk poin ketiga, yaitu adalah kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat, kegiatan sosial. Sebenarnya karena saya ngajarnya adalah sebagai dosen ada kewajiban setiap semester itu harus mengadakan PKM, atau kami mengenalnya itu dengan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau saya PKM-nya itu benar-benar saya seriusin. Saya sudah dari beberapa tahun lalu ngajar di sekolah-sekolah yang terpencil, yang jarang mau diajar oleh guru-guru yang cerdas-cerdas. Waktu S1 saya pernah ngajar di sekolah yang benar-benar saya pikir harus kita beri bantuan. Nah, saat itu saya ngajar di sekolah tersebut, kadang nggak dapat gaji pun, kalau dapat gaji cuma Rp60.000 per bulan. Nah, saat itu saya nggak terlalu mikirin duitnya, karena saat itu saya cuma mau berkontribusi ke masyarakat. Lalu pas ngajar pun juga begitu. Pas sudah jadi dosen, saya tetap ngajar di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, yang sekolahnya mau rubuh. Lalu saya mulai ngajakin beberapa dosen dan mereka antusias. Lalu kegiatan tersebut saya terus lakukan berkelanjutan, bahkan sampai sekarang saat saya sudah alhamdulillah lulus beasiswa Fulbright. Jadi beasiswa Fulbright ini tuh kan duitnya besar. Mereka tidak mungkin ngeluarin duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan lebih kepada orang-orang yang setelah balik dari belajar tidak akan bisa memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, makanya kalau mau dipanggil wawancara Fulbright, persiapkan untuk bisa memberi kontribusi kepada orang, walaupun itu kecil. Nah,
lakukan secara rutin. Nanti tinggal belajar bagaimana cara menulis esai yang bagus biar nanti bisa stand out esainya sehingga bisa dipanggil wawancara. Nah, itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, tadi adalah 3 kegiatan yang bagusnya benar-benar dipersiapkan kalau teman-teman mau dapat beasiswa, sekali ngelamar, sekali dapat.